Ya Tuhan, mampukan kami dengan pertolongan Allah Roh Kudus, bukan saja memuji dan memuliakan Tuhan melalui bibir mulut kami yang berdosa ini. Tetapi kami memohon kiranya juga Tuhan memampukan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, melalui kehidupan kami sehari-hari. Melalui cara kami mengambil keputusan-keputusan, melalui nilai-nilai hidup yang kami pegang, melalui kami memperlakukan orang lain dan sesama kami, melalui kami menggunakan uang, harta yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam hidup kami. Tolong kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan melalui semuanya itu. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan akan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami ya Tuhan, boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami dengan pertolongan Allah Roh Kudus, bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi terlebih lagi sebagai pelaku-pelaku sabda Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 6 minggu berturut-turut di dalam kebaktian umum saudara, mulai hari ini sampai dengan pertengahan Juli yang akan datang, kita akan membahas tentang kingdom values, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah yang Yesus ajarkan, yang khususnya dia sangat tekankan di dalam bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, nilai-nilai kerajaan Allah ini saudara adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat aplikatif di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang harus kita gumuli dan kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang yang mengaku orang yang percaya dan murid Kristus. Nah saudara-saudara, selama 6 minggu berturut-turut ini saudara, pembicara-pembicara yang akan datang akan membahas mulai dari hari ini Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 17 sampai dengan yang ke-48. Nah pada hari ini saudara, saya akan membuka rangkaian seri khotbah berkaitan dengan kingdom values atau nilai-nilai kerajaan Allah ini saudara. Saya akan memfokuskan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal yang ke-5, Injil Matius pasal yang ke-5, ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan," atau di dalam terjemahan lain, saudara, menghancurkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya saudara kita memiliki seorang karyawan saudara, entah di perusahaan kita atau di toko kita, dia menyatakan kesetiaannya, dia menyatakan loyalitasnya kepada kita, dia berkata kepada kita, Pak, Bu, saya sangat betah bekerja di toko ini, saya sangat betah bekerja di perusahaan ini,
Dan saya berjanji sampai nanti saya pensiun, sampai nanti saya lanjut usia, saya akan tetap bekerja di tempat Bapak dan Ibu. Nah saudara-saudara, andai kata saudara kita adalah seorang majikan yang baik hati, ya, majikan yang memperhatikan standar gaji untuk karyawan kita, majikan yang memperjuangkan hak-hak liburnya, hak-hak istirahatnya, kita sangat baik hati, murah hati saudara kepada karyawan kita, sehingga karyawan kita itu memiliki loyalitas dan mengungkapkan apa yang saya tadi katakan. Secara verbal, dia ingin setia, terus-menerus bekerja di tempat kita. Namun saudara, di dalam prakteknya, ya sekalipun karyawan kita ini bermulut manis saudara, sampai tua, sampai pensiun, saya akan kerja sama Bapak dan Ibu. Dalam prakteknya saudara, kita memberikan perintah, dia tidak pernah melaksanakan dengan baik. Kita berikan perintah A, dia melakukannya perintah B. Maka saudara, satu pertanyaan di dalam diri kita, apakah betul karyawan kita ini betul-betul setia dan loyal kepada kita? Karena apa? Karena perintah-perintah kita, instruksi-instruksi kita sebagai seorang pimpinan dan sebagai seorang majikan, saudara, tidak digubris dan tidak dikerjakan dengan baik. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga hukum-hukum Allah saudara diberikan kepada umat Israel pada saat itu adalah merupakan sebuah tanda kesetiaan, loyalitas daripada umat Israel kepada Allah yang telah memimpin umat Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Nah saudara-saudara, jadi kita harus memahami saudara bahwa hukum Taurat yang Allah berikan kepada umat Israel itu adalah hukum yang diberikan setelah Allah melepaskan umat Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, saudara. Dan kita mengetahui bahwa hukum-hukum itu sebenarnya mengekspresikan seberapa besar kasih daripada umat Israel kepada Allah sendiri. Saudara-saudara, kalau kita membaca misalnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, di situ Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dengan kata lain saudara, ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan adalah ukuran seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Cintamu kepada Tuhan tidak akan pernah melebihi ketaatanmu kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau misalnya digambarkan lebar ketaatan kita kepada Tuhan itu seperti ini saudara, ini lebar ketaatan kita kepada Tuhan. Maka kasih kita kepada Tuhan juga lebarnya akan seperti ini. Tidak akan pernah saudara, kasih kita, cinta kita kepada Tuhan itu melebihi ketaatan kita kepada Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-17 ini saudara, Tuhan Yesus memulai perkataannya dengan kalimat seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan, untuk membuang atau untuk menghancurkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Janganlah kamu menyangka. Nah saudara, kalimat ini mengindikasikan bahwa ada banyak orang-orang Yahudi pada saat itu. Khususnya para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mencurigai, yang salah paham dengan kehadiran Yesus. Mereka mengira bahwa Yesus datang untuk menghapus, untuk membuang hukum Taurat yang selama ini beratus-ratus tahun dipegang dan diajarkan oleh nenek moyang mereka. Itulah sebabnya saudara, kita ketika membaca kehidupan Tuhan Yesus, khususnya yang dicatat di dalam keempat Injil saudara, cukup sering ya Tuhan Yesus itu berdebat dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Cukup banyak orang-orang Yahudi pada saat itu yang mempertanyakan loyalitas Yesus terhadap hukum Taurat. Ya, kita ingat saudara, pada saat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, banyak orang-orang Yahudi yang mempertanyakan akan hal itu. Itu dianggap sesuatu yang tidak boleh. Itu termasuk di dalam golongan bekerja.
Orang Yahudi tidak boleh bekerja, saudara, pada hari Sabat. Kemudian pada saat itu juga banyak murid-murid saudara yang memetik bulir gandum. Dan bagi orang-orang Yahudi itu juga adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum Sabat. Tergolong sebagai kategori bekerja di hari Sabat. Lalu saudara, kehidupan Tuhan Yesus juga ditandai dengan Yesus cukup sering berinteraksi. Bahkan duduk satu meja dengan orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat Yahudi. Yaitu siapa? Para pemungut cukai. Para pemungut cukai itu dianggap sebagai orang-orang yang najis, orang-orang yang mengkhianati kesetiaannya terhadap orang Yahudi. Oleh karena pemungut cukai itu biasanya adalah orang-orang Yahudi yang bekerja kepada kekaisaran Romawi, saudara. Dan kekaisaran Romawi pada saat itu menjajah orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam melihat perilaku Yesus dan murid-murid inilah, maka ada banyak orang-orang Yahudi pada saat itu yang menganggap Yesus telah menghancurkan hukum Taurat. Atau Yesus membawa versi baru tentang hukum Taurat menurut versi Yesus Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita saudara memahami istilah tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu saudara bukan sekedar berbicara tentang 10 hukum Allah yang biasanya 1 kali sebulan kita bacakan, saudara. Ya, di dalam 1 kali sebulan kita biasanya membaca 10 hukum Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Saudara-saudara, 10 hukum Allah itu hanyalah salah satu dari bagian hukum Taurat yang Yesus maksudkan di dalam bagian ini. Kalau kita berbicara tentang hukum Taurat orang-orang Yahudi, saudara, maka hukum Taurat orang-orang Yahudi itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok besar atau 3 kategori. Yang pertama adalah hukum Taurat itu berbicara tentang hukum seremonial atau hukum upacara keagamaan. Jadi saudara, hukum seremonial ini mengatur bagaimana seharusnya orang Yahudi itu beribadah, bagaimana seharusnya mereka berdoa apabila mereka melakukan dosa A atau dosa-dosa tertentu. Ini loh kurban persembahan yang mereka harus persembahkan di hadapan Tuhan untuk menghapus dosa-dosa mereka. Nah, saudara-saudara, semuanya ini, saudara, diatur di dalam hukum seremonial atau hukum upacara keagamaan. Lalu aspek yang kedua atau unsur yang kedua dari hukum Taurat Yahudi adalah yang disebut dengan hukum sipil, yaitu mengatur bagaimana seharusnya orang Yahudi itu berelasi dengan sesamanya. Ya, misalnya mengatur, saudara, masalah pinjam-meminjam, utang piutang, ya. Kalau saya meminjamkan uang kepada orang lain itu tidak bisa mengembalikan sebagaimana seharusnya. Gimana nih cara penyelesaiannya? Nah, itu diatur, saudara, di dalam hukum Taurat, dalam kategori hukum sipil. Atau misalnya, saudara, ada masalah sengketa tanah, saudara, kepemilikan, atau masalah peperangan. Nah, itu, saudara, diatur di dalam hukum Taurat juga, area yang namanya hukum sipil. Lalu yang ketiga, saudara, aspek daripada hukum Taurat Yahudi juga adalah yang disebut dengan hukum moral. Ya, salah satunya adalah apa? 10 perintah Allah yang kita bacakan 1 kali sebulan di dalam kebaktian umum ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-17 ini, Tuhan Yesus ingin mengatakan, aku datang bukan untuk menghancurkan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu. Ya, aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, saudara. Tetapi aku datang untuk menggenapinya. Maka saudara, timbul satu pertanyaan di dalam diri kita, apa maksud Yesus ketika dia berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat? Ya, ada 2 arti, saudara. Maksud dari Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Yang pertama, saudara, maksudnya adalah Yesus itu menjadi figur sentral yang dibicarakan, yang dirujuk, yang dinubuatkan oleh para nabi dan kitab suci perjanjian lama dari orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya, saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab perjanjian lama,
maka banyak sekali nubuatan-nubuatan yang berbicara, yang merujuk tentang Yesus Kristus. Di mana Yesus dilahirkan, di dalam kondisi seperti apa Yesus akan mati dan bangkit. Dan itu semua saudara dicatat, dinubuatkan dengan detail di dalam kitab suci orang Yahudi Perjanjian Lama. Nah kalau kita membaca misalnya saudara di dalam Injil Yohanes, pasal yang kelima ayat 39 sampai 40 dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, ya perkataan Yesus ini saudara ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu mendengarkan perkataannya, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Perhatikan saudara, kitab-kitab suci itu, yaitu kitab Perjanjian Lama yang menjadi kitab orang Yahudi yang dipegang sampai dengan saat ini. Semuanya itu memberikan kesaksian, merujuk kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara ketika kita membaca hukum-hukum Perjanjian Lama, entah itu hukum seremonial, entah itu adalah hukum sipil, entah itu merupakan hukum moral di dalam hukum Taurat, kita tidak boleh memahami dan mencoba menafsirkannya terlepas dari pribadi Kristus dan karyanya. Oleh karena apa saudara? Misalnya contoh saudara, kalau kita membaca tentang masalah makanan halal dan haram, ya, yang diatur di dalam Perjanjian Lama saudara. Kita baca itu terlepas dari apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib. Kita baca itu dan kita pahami terlepas dari kematian dan kebangkitan Kristus. Maka saudara, otomatis hukum-hukum itu akan terus berlaku sampai dengan saat sekarang. Ya, kita nanti saudara sama seperti orang Yahudi, nggak boleh makan babi saudara, nggak boleh makan kelinci, nggak boleh makan ikan yang tidak bersisik, ya seperti belut saudara. Nah ada aturan halal dan haram. Dan sebenarnya semuanya itu adalah diberikan untuk merujuk kepada apa yang dikerjakan oleh Kristus. Termasuk juga misalnya kurban-kurban persembahan, saudara. Ya, kalau kita membaca kitab Ibrani, saudara, jelas sekali di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus melakukan kurban satu kali untuk selamanya, yaitu mempersembahkan dirinya sendiri. Dan tidak perlu berulang-ulang kali seperti yang dilakukan oleh imam-imam di dalam Perjanjian Lama. Oleh karena Yesus menggenapi semua yang digambarkan melalui acara-acara ritual di dalam Perjanjian Lama itu digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Lalu saudara, yang kedua, apa artinya saudara bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat? Yesus menggenapi hukum Taurat saudara dengan cara melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan, yaitu mentaati hukum Taurat itu dengan sempurna. Ya, kalau kita misalnya saudara berbicara tentang salah satu aspek dari hukum Taurat, yaitu 10 hukum Allah, ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya, saudara. Adakah di antara kita yang hadir pada saat ini yang bisa berkata, Pak, saya sudah memenuhi 10 hukum Allah itu pada level 80%, Pak. Ada enggak, saudara? Coba angkat tangan. Atau saudara kalau berani, ngomong aja dalam hati saudara, enggak usah angkat tangan. Ada enggak, saudara? Saudara-saudara, perhatikan. Martin Luther mengatakan bahwa kenapa hukum pertama dari 10 perintah Allah itu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa? Kenapa hukum pertama itu bukan jangan membunuh, jangan berzina, atau hukum pertama itu hormatilah ayahmu dan ibumu, tetapi justru Allah menempatkan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 3 ditempatkan sebagai hukum pertama dari 10 perintah Allah. Nah saudara-saudara, kita harus memahami saudara, hukum pertama ini itu memiliki makna seperti ini. Kita itu menempatkan Allah sebagai yang terutama, termulia di dalam hidup kita. Tidak ada satupun pribadi
Tidak ada satupun benda atau apapun juga di atas muka bumi ini selain Allah yang boleh kita puja, yang boleh kita tinggikan, yang boleh kita permuliakan melebihi daripada Allah. Pada saat saudara kita menjadikan suami kita, istri kita, anak kita, harta kita, deposito kita menjadi sumber kebermaknaan diri kita, sumber kebahagiaan hidup kita, sumber kepuasan diri kita, maka kita telah melanggar hukum pertama daripada 10 perintah Allah ini. Saudara-saudara, hukum pertama dari 10 perintah Allah ini, saudara, bukan hanya dilanggar kalau kita misalnya punya jimat atau keris tertentu, saudara, yang kita anggap, oh itu kita pakai untuk melindungi diri kita, memproteksi diri kita. Baru kita melanggar hukum pertama. Atau mungkin, saudara, kita pergi ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan, oh itu baru berarti kita ini melanggar hukum pertama. Bukan itu, saudara. Hukum pertama ini kita langgar apabila kita ini punya berhala-berhala di dalam diri kita. Yang mungkin itu baik. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa itu keluarga, bisa itu istri kita, bisa itu anak kita, bisa itu kekayaan kita. Semuanya itu baik, tidak salah, saudara. Tetapi semuanya itu kita puja, kita tinggikan, kita muliakan. Melebihi daripada diri Allah, saudara. Maka kita sudah melanggar hukum yang pertama ini. Sehingga saudara Martin Luther mengatakan, hukum yang kedua sampai dengan hukum yang ke-10 dari 10 hukum Allah, itu hanyalah penjabaran, penguraian, perincian lebih detail dari hukum yang pertama. Kalau orang betul-betul, saudara, menempatkan Allah sebagai yang terutama dan yang termulia dalam hidupnya, nggak mungkin dia mencuri. Kalau orang, saudara, menempatkan Allah sebagai yang terutama dan yang termulia di dalam hidupnya, enggak mungkin dia mengambil hak milik orang lain. Kalau dia menempatkan Allah sebagai yang terutama, yang termulia di dalam hidupnya, enggak mungkin, saudara, dia berdusta kepada orang lain. Nah, itulah, saudara, maksud dari 10 hukum Allah. Kalau kita memahami hukum Allah dengan standar seperti ini, saudara, siapa di antara kita yang bisa berkata bahwa saya sudah memenuhi dan melakukan 10 hukum ini? Tidak ada seorang pun di antara kita, saudara. Karena kita ini adalah orang yang rapuh, orang yang berdosa, orang yang gampang memberikan janji dan komitmen di hadapan Tuhan. Tetapi kita juga adalah orang yang begitu gampang melupakan dan mengabaikan komitmen kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam outline yang saya berikan tadi, saudara, ya, Yesus memberikan gambaran tentang hukum Taurat yang selama ini disalah tafsirkan oleh orang-orang Yahudi dan para pemimpin agama pada saat itu. Dan itu dijelaskan oleh Yesus dari ayat 21 sampai dengan 48. Ya, dan itu nanti saudara akan dibahas di minggu-minggu yang akan datang. Nah, saudara-saudara, dari ayat 21 sampai 48 itu, saudara, sebenarnya Yesus bukan bermaksud, saudara, untuk melawan hukum Taurat. Bukan, saudara. Tetapi yang Yesus lawan pada saat itu adalah penafsiran yang keliru atau penafsiran yang salah yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu berkaitan dengan hukum Taurat. Contoh-contoh kesalahan penafsiran itulah termasuk juga di dalam aplikasinya yang Yesus jelaskan mulai dari ayat 21 sampai 28. Nah, saudara, saya ingin memberikan satu contoh, saudara. Misalnya, perhatikan, saudara, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat 21 sampai dengan ayat 26 dari Matius yang kelima ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang-orang Yahudi pada masa itu, saudara, memiliki sebuah pandangan yang sangat sempit. Saya itu baru melanggar hukum ke-6, yaitu jangan membunuh, adalah ketika saya mengambil nyawa orang lain. Atau ketika saya menumpahkan darah, baru saya melanggar hukum yang ke-6 itu, jangan membunuh. Nah, Tuhan Yesus, saudara, melalui ayat 21 sampai 26 ini, dia itu mengoreksi penafsiran yang keliru dan dangkal yang dipahami oleh banyak orang Yahudi pada saat itu, termasuk oleh pemimpin-pemimpin agama. Saudara-saudara, perintah jangan membunuh
ya, itu dalam makna yang positif itu memiliki arti seperti ini. Engkau dan saya dipanggil untuk memproteksi kehidupan orang lain. Yang kedua, engkau dan saya juga dipanggil untuk membangun relasi yang baik dengan orang lain. Dan yang ketiga, saudara, engkau dan saya dipanggil untuk mengedepankan rekonsiliasi, berdamai kembali ketika kita menghadapi konflik-konflik di dalam berelasi dengan orang lain. Itulah, saudara, makna positif dari jangan membunuh. Nah, itulah sebabnya kalau saudara membaca ya dari ayat 21 sampai 26 itu, ini adalah sebuah pemahaman yang menjungkir balikan pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu. Yesus berkata, jika kamu memiliki kemarahan yang tidak terkendali terhadap orang lain, kamu sebenarnya sedang membunuh. Makanya saudara hati-hati kalau kita itu menjadi pimpinan yang suka memaki-maki orang atau karyawan di tengah keramaian orang banyak, saudara. Mungkin betul dia salah. Tetapi ketika kita memaki-maki dia di depan orang banyak, saudara, dia itu merasa harga dirinya direndahkan. Dia merasa diinjak-injak. Dan perhatikan, Alkitab mengatakan, kamu sedang membunuh dia. Bukan membunuh secara fisik, tapi membunuh perasaannya. Itulah sebabnya, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Di situ Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa yang membenci saudaranya, maka dia adalah pembunuh manusia. Kalau kita, saudara, diliputi oleh kebencian, diliputi oleh rasa caci maki terhadap orang lain. Saya nggak tahu ya, saudara pernah nggak merasa saking sebelnya sama orang ini, berbulan-bulan, bertahun-tahun berjengkel, begitu lama, saudara, kita jengkel sekali dengan orang ini, lalu dalam hati, saudara, kita nyumpahin dia, moga-moga kamu cepat mati deh. Ya memang kita nggak ngomong, saudara, moga-moga kamu cepat mati. Tadi dalam hati, saudara, kita ngomong, moga-moga kamu cepat mati. Saudara, bagi Yesus di dalam ayat 21 sampai 26 ini, itu pun adalah pelanggaran terhadap jangan membunuh, saudara. Kalau kita, saudara, memelihara kebencian, memelihara kepahitan, tidak berusaha untuk memperjuangkan perdamaian di dalam hidup berkomunitas, kita telah mengabaikan hukum yang ke-6 itu. Itulah sebabnya, saudara, Yesus kalau saudara membaca misalnya di dalam ayat yang ke-23 sampai 26. Ayat 23 sampai 26. Di situ Yesus menekankan, jikalau kamu itu sedang mengalami kerusakan relasi dengan orang lain, atau saya aplikasikan dalam bahasa yang lebih luas, saudara, kita ini sedang putus hubungan, ya, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan rekan kerja kita, putus hubungan. Dalam arti saling membenci, bicara secukupnya, seperlunya, saudara. Yesus katakan, selesaikan itu baik-baik. Cepat selesaikan baik-baik. Karena, saudara, ini adalah pelanggaran terhadap perintah jangan membunuh. Ini baru bicara tentang hukum ke-6, saudara. Belum lagi bicara tentang hukum-hukum lain dari 10 perintah Allah. Poinnya adalah, siapa di antara kita yang bisa dengan sempurna memenuhi tuntutan hukuman Allah ini, saudara, kecuali Yesus Kristus sendiri, Allah yang menjadi manusia, Allah yang tidak berdosa, yang bisa memenuhi seluruh standar Allah dengan sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-20, saudara, Matius 5 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa maksud daripada ayat ini, saudara? Di dalam bahasa Inggris, saudara, di dalam terjemahan-terjemahan yang ketat, saudara, hidup keagamaanmu, ya, itu dalam bahasa Inggris, your righteousness. Di dalam bahasa aslinya menggunakan istilah dikaiosune. Nah, sehingga, saudara, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat, saudara, sesuai dengan teks bahasa Inggris dan bahasa asli Alkitab, ya, Matius 5 ayat yang ke-20 ini bisa diterjemahkan seperti ini. Jika kebenaranmu tidak lebih benar
Atau jika kebenaranmu tidak melampaui daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ketika kita membaca bagian ini, saudara, apa sebenarnya maksud Yesus? Apakah kalau begitu kita ini masuk ke dalam kerajaan Allah ditentukan oleh seberapa salehnya kita, seberapa banyaknya perbuatan-perbuatan baik yang ada di dalam diri kita, seberapa banyak kita hidup benar di hadapan Allah? Apakah itu yang dimaksudkan oleh Yesus untuk menjadi standar masuk ke dalam kerajaan Allah? Saudara-saudara, atau mungkin kita berpikir, oh kalau begitu supaya saya ini bisa masuk surga, berarti hidup saya ini harus lebih benar, hidup saya ini harus lebih saleh jika dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apakah itu maksudnya, saudara? Nah, saudara ingin memberikan sedikit gambaran bagaimana kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Yang pertama, saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang sangat taat dan sangat ketat di dalam menjalankan hukum Taurat, saudara. Mereka setiap hari mempelajari dan membaca kitab suci. Bukan hanya membaca dan mempelajari, tetapi juga mereka menghafalkan ayat-ayat kitab suci. Yang kedua, saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang sangat setia memberikan persepuluhan ke rumah Allah. Yang ketiga, saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara, adalah orang-orang yang melakukan puasa secara rutin 2 kali dalam 1 minggu. Yang berikutnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara, adalah orang-orang yang berusaha untuk menjaga dan melindungi kekudusan hidupnya sampai begitu ekstrimnya, saudara. Makanya orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu kalau saudara baca budaya mereka, jalannya itu kebanyakan begini, saudara, di jalan keramaian. Nunduk ke bawah, ya. Kalau ngelihat wanita cantik, mereka akan cepat melihat begini, saudara. Ya, jadi kenapa? Menghindari ada godaan-godaan, saudara. Sehingga mereka menjaga sedemikian rupa untuk mereka tetap murni, untuk mereka tidak najis, tidak tercemar sesuatu yang bersifat dosa. Sedemikian ketat mereka. Tentu, saudara, penafsiran dari ayat yang ke-20 ini bukan seperti itu. Kalau itu yang menjadi penafsiran kita, siapa di antara kita yang saya pikir termasuk saya yang bisa melebihi mereka di dalam masalah menjalankan hukum-hukum Allah, saudara? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa makna daripada Matius 5 ayat yang ke-20 ini? Saudara-saudara, ada kebenaran yang lebih tinggi, yang melampaui kebenaran dan kesalehan yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yaitu apa, saudara? Kebenaran Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kebenaran yang ada pada diri kita, kita merasa diri kita benar ketika melakukan hukum-hukum ini. Kita merasa diri kita diterima dan diperkenan oleh Tuhan melakukan hukum-hukum ini. Yesus ingin mengatakan, jika itu yang menjadi motivasimu untuk diperkenan oleh Allah, tidak ada seorang pun manusia di atas muka bumi ini yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sekalipun. Hanya kebenaran Kristus, dalam arti kebenaran yang dianugerahkan kepada kita melalui iman kepada Kristus, itulah yang memungkinkan engkau dan saya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya, saudara, kita menerima kebenaran Kristus yang melampaui kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi ini? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita beriman dan percaya kepada Kristus. Kita mengalami karya kelahiran baru di dalam kuasa Roh Kudus yang mengubah hati kita. Sehingga, saudara, ketika Roh Kudus berkarya di dalam hati kita, melahirbarukan kita, saudara, kita melakukan hukum-hukum Allah bukan lagi dengan beban seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi kita melakukan hukum-hukum Allah, saudara, di dalam kasih, di dalam kesukaan, di dalam ketaatan. Sama seperti seorang anak, saudara, ketika kita memberikan perintah kepada anak kita itu melakukan perintah kita bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum oleh kita sebagai orang tua, tetapi anak kita itu melakukan perintah kita sebagai orang tua, saudara,
Oleh karena dia cinta kepada kita. Oleh karena dia sayang kepada kita. Dia melakukannya di dalam kegembiraan dan kesukaan. Dan itulah saudara yang Tuhan inginkan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melakukan hukum-hukum Allah sampai dengan saat ini. Motivasinya bukan untuk supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Motivasinya bukan supaya kita dibenarkan di hadapan Allah dan diterima oleh Allah. Tetapi kita tetap melakukan hukum-hukum Allah, melakukan perbuatan baik di dalam hidup ini. Tujuannya apa? Oleh karena kita sudah menerima kemurahan dan kebaikan Allah, menerima anugerah Allah yang begitu besar di dalam hidup ini, yang tidak mungkin bisa engkau beli dengan hartamu yang banyak, yang tidak bisa mungkin kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kebenaran Kristus itu menjadi kebenaran milik kita. Sehingga Allah memperhitungkan kita sebagai orang-orang yang benar di matanya. Bukan karena kita benar, tapi karena Kristus yang membenarkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengutip saudara perkataan dari Charles Spurgeon, seorang tokoh dan pengkhotbah dari gereja Baptis di abad yang ke-19. Dia berkata seperti ini. Kita berdiri di hadapan Allah seolah-olah kita adalah Kristus. Karena Kristus telah berdiri di hadapan Allah seolah-olah Dia adalah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Engkau dan saya dimungkinkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Bukan oleh karena kebenaran diri kita. Bukan karena karena orang yang begitu layak, begitu saleh, begitu suci di hadapan Tuhan, sehingga kita layak untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita menerima perjamuan kudus dimungkinkan hanya oleh karena kebenaran Kristus yang dianugerahkan, yang kita terima melalui iman kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang yang menggambarkan baptisan kudus itu, saudara, seperti hari pernikahan. Di dalam hari pernikahan, saudara, kita mengucapkan sumpah setia kepada pasangan kita. Covenant of marriage. Kita berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang menyaksikan pernikahan kita. Kita akan setia, kita akan mengasihi pasangan kita seumur hidup kita sampai kematian memisahkan kita. Baptisan kudus itu seperti hari pernikahan, di mana kita menyatakan sumpah setia kita kepada Kristus satu kali untuk selamanya. Tetapi saudara, perjamuan kudus itu diilustrasikan atau digambarkan seperti kita merayakan ulang tahun pernikahan atau wedding anniversary. Kita perlu, saudara, merayakan wedding anniversary, hari ulang tahun pernikahan kita. Walaupun mungkin kita tidak mengundang banyak orang untuk merayakannya. Mungkin kita hanya suami dan istri. Mungkin kita suami, istri, dan anak-anak kita. Saudara-saudara, di acara ulang tahun pernikahan atau wedding anniversary, kita diingatkan sekian tahun yang silam. Pada saat pertama kali saya menikah dengan engkau, saya pernah mengucapkan sumpah nikah. Saya pernah mengenakan cincin pernikahan yang merupakan lambang kesetiaan saya kepadamu. Dan melalui ulang tahun pernikahan ini, kita diingatkan kembali akan komitmen kita, kasih kita satu dengan yang lain. Mungkin ada masa-masa sudah puluhan tahun kita menikah, kasih komitmen mulai pudar, mulai tawar. Inilah saatnya untuk di-refresh kembali, disegarkan kembali. Seperti bunga yang mungkin sudah layu, mulai bertumbuh dan mekar kembali. Itulah makna daripada tujuan kita melakukan wedding anniversary, ulang tahun pernikahan. Maka saudara, kalau perjamuan kudus diilustrasikan, digambarkan sebagai wedding anniversary, maka kita juga diingatkan melalui perjamuan kudus yang akan kita nikmati pada hari ini. Sekian tahun yang lalu, saya pernah dibaptis. Sekian tahun yang lalu, di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya yang hadir, saya menyatakan sumpah setia saya di hadapan Tuhan.
untuk mengikut Kristus, menjadi saksi Kristus, memuliakan Kristus yang begitu mengasihi saya seumur hidup saya. Dan melalui perjamuan kudus ini menjadi salah satu sarana yang membaharui komitmen dan kasih kita kembali kepada Tuhan. Perjamuan kudus adalah salah satu sarana untuk merawat hati dan merawat kerohanian kita. Untuk kita senantiasa terkoneksi dan terhubung dengan Kristus dan salibnya. Kristus begitu mencintai kita. Kristus yang menebus kita, membenarkan kita. Karena kebenaran Kristus, engkau dan saya menjadi pribadi yang berharga, mulia di matanya. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memimpin kita di dalam memasuki sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita berdoa. Makin lama kami mengikut Tuhan, kami makin menyadari bahwa kami bukanlah orang yang baik seperti yang orang lain kira. Mungkin secara moral kami berani mengatakan bahwa kami orang baik Tuhan. Tetapi sesungguhnya seringkali di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, hati dan pikiran kami penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, penuh dengan iri hati, penuh dengan prasangka buruk, penuh dengan kecurigaan, kebencian yang tidak ada habis-habisnya. Kami terpenjara di dalam keegoisan diri kami. Kami bersyukur untuk Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Bukan oleh karena kebenaran kami, jasa kami, kesalehan kami, Tuhan berkenan menerima kami. Tetapi semata-mata oleh karena kebenaran Kristus yang dianugerahkan kepada kami, Engkau menerima kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami dengan pertolongan Allah Roh Kudus untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, titah-titah-Mu di dalam kesukaan, di dalam kasih kepada Tuhan. Bukan lagi sebagai sebuah beban yang memberatkan hidup kami. Tapi kami ingin melakukan hukum-hukum-Mu sebagai wujud kasih kami, kecintaan kami, komitmen kami kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami dengan cinta yang kekal, cinta yang tak terbatas yang melampaui keberdosaan dan kerapuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Karena kami memiliki Yesus Kristus, harta yang termulia, yang terindah di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.